Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Sun Er sebelum dia perlahan berbalik. Kegelapan di wajahnya dengan cepat menghilang saat dia dengan acuh tak acuh melihat Fuao di sisi yang berlawanan. Dia dengan lembut bertanya, haruskah kita mulai? Hei, kamu punya keberanian. Melihat Xiao Yan benar-benar berani bertarung, Fuao tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan cara yang agak heran. Dia langsung tertawa, baiklah, hari ini, biarkan aku melihat apakah pemimpin siswa baru ini, yang namanya menyebabkan keributan di Akademi Dalam, benar-benar sekuat yang dirumorkan. Melihat pertempuran besar yang akan segera dimulai, semua siswa yang mengamati di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka juga telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Mereka secara alami sangat bahagia sekarang karena mereka bisa menilai dia dengan mata kepala sendiri. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan itu bisa bersaing dengan Fuao. Jika dia tidak bisa, saya khawatir dia akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Hehehe. Dikabarkan Fuao sudah naik level menjadi bintang 3 Douling sebulan lalu. Xiao Yan ini mungkin bisa mengalahkan Luo Hou tapi masih sangat sulit dan berbahaya untuk melawan Fuao. Jika dia ceroboh dan kalah dari Fuao, dia tidak hanya akan kehilangan muka tapi juga kehilangan wanitanya itu akan sangat lucu. Xiao Yan mengabaikan banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Dia perlahan mengambil langkah maju, dan tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Saat segel terbentuk di tangannya, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti rute yang agak aneh karena mulai beredar dengan cepat. Ketika api berwarna hijau selesai beredar melalui rute aneh ini sekali, nyala hijau tidak bisa membantu tetapi mulai sedikit mendidih. Gelombang energi liar dan kekerasan menyebar dan akhirnya menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Bang, segel tangan itu tiba-tiba berhenti. Api berwarna hijau yang kuat melonjak dengan keras dari dalam tubuh Xiao Yan, membungkusnya dan menyebabkan dia menjadi orang api berwarna hijau. Api membumbung sesaat sebelum dengan cepat menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan. Ketika menyusut kembali, semua orang bisa merasakan bahwa napas Xiao Yan semakin tinggi. Itu sebenarnya akan mencapai tahap Douling yang kuat. Dia benar-benar dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Tidak heran dia mampu mengalahkan Luo Hou. Namun, teknik rahasia semacam ini pada akhirnya merugikan. Itu tidak bisa bertahan lama dan malah akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Xiao Yan, apakah ini kartu trufmu? Fuao awalnya terkejut saat melihat aura Xiao Yan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba saat dia dengan dingin tertawa. Xiao Yan masih terdiam bahagia saat dihadapkan pada tawa dingin Fuao. Tangannya memegang gagang penguasa Suan berat di sampingnya, memiringkan kepalanya ke arah Wu Hao dan berkata dengan lemah, awasi kelompok Baisan. Anda bisa yakin, serahkan jeroan itu padaku. Wu Hao mengangguk, dia ragu-ragu sedikit sebelum berbisik, hati-hati. Fuao ini lebih kuat dari Luo Hou. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke arah Fuao yang tersenyum dingin di seberangnya. Kaki Xiao Yan perlahan terangkat. Setelah itu tiba-tiba jatuh, dan ledakan energi segera terdengar dari kakinya. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerang yang terakhir. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi seorang elit sejati Douling. Cara yang tidak ortodoks tidak dapat dianggap sebagai jalan yang benar. Bayangan hitam dengan cepat tumbuh di mata Fuao. Dia mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Cahaya biru menyala. Trisula berwarna biru, yang panjangnya hampir 5 kaki berkedip dan muncul. Memegang trisula di tangannya, Fuao menusuk ke arah bayangan hitam di depannya. Cahaya biru samar bersinar di gigi. Bahkan ada cahaya berwarna biru, yang muncul di ruang yang dilewatinya. Dentang, bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Penguasa hitam besar di tangannya datang berputar-putar. Itu bertabrakan berat dengan trisula. Segera, suara logam yang bertabrakan membawa percikan api saat itu berkedip dan muncul di medan pertempuran. Kekuatanmu cukup besar, tubuh Fuao sedikit bergetar. Dia mundur setengah langkah saat dia tertawa terkejut dibandingkan dengan Xiao Yan yang mundur selangkah. Segera, dia sekali lagi menyerbu ke dekat.
Di bawah penutup douki berwarna biru di trisula di tangannya, itu seperti hiu jahat di laut berguling dan naik. Kekuatan itu tebal dan dingin karena membawa kekuatan yang sangat kuat. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat serangan trisula yang segera menyusul. Dia menjabat tangannya dengan lembut saat dia langsung melambai pada penguasa dan maju untuk menemui Fuao tanpa mundur sedikit pun. Douki berwarna biru dan api berwarna hijau masing-masing menempati setengah dari langit di atas medan pertempuran. Kabut berwarna putih samar berulang kali naik. Dua sosok manusia seperti hantu berkedip dan menembak di dalam kabut. Kecepatannya menyebabkan bahkan kerumunan orang di sekitarnya yang menyaksikan pertarungan hanya bisa mendengar suara penguasa yang berat dan trisula bertabrakan dan melihat beberapa percikan api meledak. Douki yang kuat bertabrakan di medan pertempuran, meledak dengan suara energi yang keras. Riak energi yang berulang kali meluas menyebabkan kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan selain berulang kali mundur. Bisakah Xiao Yan mengalahkan orang itu? Mata Hu Jia menatap tajam ke sosok manusia yang berkedip di kabut putih samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat saat dia bertanya pada Sun Er dan Wu Hao di sampingnya dengan lembut. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat apapun sekarang. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Saat kata-kata Wu Hao terdengar, sebuah ledakan yang mengguncang telinga semua orang sampai mereka merasakan sakit tiba-tiba terpancar dari kabut putih. Segera, dua sosok manusia melesat keluar dari kabut putih. Kaki mereka diseret di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Baik, Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani begitu sombong. Fuao meletakkan trisula di tangannya dengan berat ke tanah saat dia terengah-engah, dan berbicara dengan senyum dingin. Penguasa berat Xiao Yan dimasukkan ke dalam garis retakan di tanah. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e untuk memperkuat dirinya secara paksa, dia mampu menghadapi Fuao secara langsung tanpa kalah, dan bahkan mampu mengalahkan Fuao sedikit dalam hal kekuatan. Namun semua ini memiliki batas waktu yang singkat. Setelah efek dari peningkatan kekuatan perubahan teratai hijau memudar, dia akan kesulitan melanjutkan pertarungan dengan Fuao. Fuao juga dengan jelas melihat kelemahan Xiao Yan. Dia tertawa sinis saat trisula di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, douki berwarna biru di atasnya tiba-tiba melonjak. Menyusul peningkatan kepadatan douki di trisula, wajah Fuao juga menjadi warna biru yang aneh. Merasakan energi douki yang menggumpal dengan cepat pada trisula Fuao, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia bisa merasakan tingkat kekuatan serangan Fuao ini. Mari kita selesaikan ini dengan satu pukulan. Trisula di tangan Fuao tiba-tiba berputar sebelum langsung diarahkan ke Xiao Yan. Yang pertama membuka mulutnya dan tersenyum. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna biru yang meledak secara eksplosif. Saat tubuhnya melakukannya, douki berwarna biru di trisula berguling dengan cepat. Akhirnya, itu benar-benar membentuk hiu energi yang sepenuhnya diaglomerasi dari douki. Hiu energi biru melebarkan mulutnya dan giginya yang tajam digerakkan oleh douki berwarna biru sehingga memantulkan cahaya gelap tebal dan dingin. Itu mengakibatkan orang tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa mereka pasti akan menerima pukulan fatal jika mereka digigit olehnya. Douki menggumpal menjadi objek tanda Dowling. Itu adalah kemampuan khusus dari orang yang kuat di kelas Dowling atau di atasnya, seperti jubah douki dari Dousi, dan douki armor dari Dadousi. Kematian jenis item yang diaglomerasi douki ini tidak diragukan lagi akan memiliki efek yang sangat kuat bila digunakan dalam kombinasi dengan teknik Dou. Seekor hiu douki, dengan panjang lebih dari 10 kaki, menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Tatapannya melewati hiu douki yang agak transparan, dan bisa melihat trisula tajam yang tak tertandingi tersembunyi di dalam perutnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah hiu yang dengan cepat membesar di matanya. Angin berdarah yang menerkamnya menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi semakin serius. Lengannya sedikit gemetar, api berwarna hijau melewati jalur kinya dan melonjak keluar, akhirnya menutupi seluruh penguasa hitam gelap di dalamnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia memegang gagang penggaris dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya.
Douqi di dalam tubuhnya sedang diedarkan sampai batasnya saat ini. Istirahat. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Teriakan memekakan telinga berteriak dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, penggaris yang berat, yang terbungkus dalam api berwarna hijau yang pekat, tiba-tiba ditebas ke bawah, seperti membelah gunung. Saat penggaris yang berat itu dipotong ke bawah, orang dapat melihat bahwa udara di sekitarnya telah menjadi sedikit terdistorsi. Suhu tinggi menguapkan semua air yang telah bersarang di tanah di sekitarnya. Di bawah pengamatan semua orang di sekitar, penguasa berat yang terbungkus oleh api berwarna hijau bertabrakan dengan Niu Douqi. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam terdengar. Kabut yang meresap di udara mulai melonjak keluar dengan suara mendesis dari titik kontak. Gelombang air yang mengandung beberapa fluktuasi dari bibit api berwarna hijau membentuk bentuk riak saat menyebar ke segala arah. Ia membilas semua benda di atas tanah kemanapun ia lewat. Ekspresi Fuao sedikit jelek di dalam kabut. Dia mengamati trisula yang dikunci oleh penguasa berat. Api berwarna hijau yang naik pada yang terakhir tidak hanya tidak dipadamkan oleh hiu air energi, tetapi malah menyebabkan hiu air energi, yang diaglomerasi oleh Douqi, langsung mendidih menjadi uap yang meresap ke langit saat itu, bahwa mereka bersentuhan. Situasi mendadak ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Fuao. Tangan Fuao memegang erat gagang trisula. Lengannya gemetar saat dia merasakan sedikit ketakutan dari kekuatan besar yang ditransmisikan dari penguasa yang berat. Wajah Xiaoyan juga menjadi benar-benar memerah. Ini adalah penampilan yang menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Matanya menatap tajam ke arah Fuao yang hanya berjarak 2 kaki darinya. Busur pada tiba-tiba terangkat dari sudut mulutnya. Tenggorokan Xiaoyan sedikit berguling. Suara aneh berulang kali terdengar di tenggorokannya. Setelah suara itu diseduh, mulut Xiaoyan juga melotot. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuka mulutnya yang tertutup rapat. Mengaum. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, suara auman singa yang seperti petir melonjak, menyebabkan orang-orang yang mengamati dari sekitarnya buru-buru melakukan yang terbaik untuk menutupi telinga mereka, yang terguncang sampai mereka merasa sakit. Karena bahkan telinga pengamat di sekitarnya masih dalam kesakitan, itu adalah pukulan yang lebih berat bagi Fuao, yang kurang dari 2 kaki dari Xiaoyan. Sementara Fuao merasa ada sesuatu yang salah sebelum gelombang sonik dipancarkan, dia tidak segera mundur. Oleh karena itu, dia benar-benar menerima auman hancur emas harimau singa ini dari Xiaoyan secara langsung. Tangan Fuao gemetar dengan cepat. Di bawah raungan Xiaoyan ini, yang seperti guntur dari langit cerah, beberapa jejak darah merembes keluar dari telinga Fuao. Sepertinya lonceng dan gong berdering di kepalanya, berubah menjadi berantakan total. Saat Fuao diguncang oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiaoyan melepaskan penggaris beratnya. Tubuhnya berbalik dan muncul di sisi kiri Fuao dengan cara seperti hantu. Wajahnya gelap dan serius saat tinjunya yang kencang membawa suara angin yang tajam karena telah memotong udara dan dengan kejam menghantam wajah Fuao di bawah pengawasan banyak tatapan terkejut di sekitarnya. Ledakan, tinju bertabrakan dengan daging, suara lembut dan rendah menyebabkan hati semua pengamat di sekitarnya melompat. Segera, mereka melihat Fuao terbang seperti layang-layang dengan tali putus saat tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak keras dan mendarat di tanah puluhan meter jauhnya. Tidak ada yang tahu jika dia masih hidup. Saat tubuh Fuao menabrak tanah, penonton di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Suasana menjadi padat dan sunyi di tanah yang luas dan kosong ini. Satu persatu, banyak tatapan menatap Fuao yang tak bergerak yang terbaring puluhan meter jauhnya. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam tatapan mereka. Ini adalah elit bintang 3 Dowling. Dengan kekuatan Fuao, dia bisa masuk 70 teratas bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia dikalahkan oleh seorang murid baru yang baru saja tiba di akademi dalam tidak lebih dari 5 hari yang lalu. Terlebih lagi, kekalahan ini sebenarnya sangat menyedihkan. Mereka memikirkan bagaimana Fuao masih bertindak penuh kemenangan 10 menit yang lalu hanya untuk berakhir saat ini terbaring tidak jauh seperti anjing mati. Adegan lucu ini benar-benar membuat semua orang yang menonton dari sekelilingnya merasakan perasaan yang aneh. Di komik saja.
Suara batuk yang intens tiba-tiba terdengar di tanah kosong, memecah suasana tenang. Penguasa berat di tangan Xiaoyan melakukan kontak dengan tanah. Salah satu lututnya tanpa sadar diletakkan di tanah. Beberapa pucat muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Keringat dingin dalam jumlah banyak berulang kali keluar dari dahinya. Melihat dari nafasnya yang tergesa-gesa, jelas bahwa kemenangan ini bukannya tanpa harga. Xiaoyan GG, kamu baik-baik saja. Sesosok melintas dan muncul di sisi Xiaoyan. Tangannya yang halus melingkari pinggang Xiaoyan. Wanita muda berpakaian hijau itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan sakit hati saat dia melihat wajah putih pucat milik Xiaoyan. Saya baik-baik saja, itu hanya serangan balik karena memaksakan kekuatanku. Xiaoyan mengangkat tubuhnya dengan susah payah saat dia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Skyfire Tree Mysterious Change memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh energi liar di dalam tubuhnya juga cukup ekstrim. Jika bukan karena Xiaoyan adalah seorang alkemis dan dia memiliki Yao Lao, seorang alkemis Grandmaster yang sangat berpengalaman membantunya dari dalam, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan berani menggunakan teknik ini secara sembarangan. Meskipun demikian, tubuhnya akan merasakan sakit yang luar biasa setiap kali dia menggunakannya. Tangan Xiaoyan bertumpu pada bahu lembut Sun Er. Matanya dengan dingin menatap Fuao, yang terbaring agak jauh. Awalnya, orang ini tidak akan kehilangan begitu banyak namun, dia meremehkan sejauh mana api surgawi menahan afinitas air Gouqi. Kemungkinan Xiaoyan juga tidak akan berani langsung melawan serangan kuat yang menggabungkan keterampilan Dou dan objek yang diaglomerasi Douqi seandainya itu adalah elemen yang tidak ditekan oleh api surgawi. Namun, terlepas dari apakah ada elemen keberuntungan dalam pertarungan ini, Xiaoyan telah memperoleh kemenangan. Ini sudah cukup. Xiaoyan mengambil pil obat untuk menyembuhkan luka dalam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kelompok Baisan. Melihat tatapan tajam seperti pisau Xiaoyan dilemparkan, sekelompok orang dari geng putih, termasuk Baisan, tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menyaksikan Xiaoyan. Fuao kalah. Bawa dia pergi. Ingat janji Anda kepada kami. Ada cukup banyak saksi yang hadir. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, geng putih Anda ini akan benar-benar didiskreditkan. Xiaoyan tidak mengadopsi tindakan yang terlalu merangsang dan hanya berbicara dengan suara dingin. Orang bodoh ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkannya hanya karena dia bintang 3 Dowling. Sekarang, dia tidak hanya kalah, dia juga meninggalkan Xiaoyan dan Pansgate setengah tahun untuk berkembang. Setelah setengah tahun, sepertinya sepupu tua harus datang ke sini secara pribadi jika mereka ingin menghapus Pansgate. Baisan menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat dia menatap Fuao, berbaring tidak jauh seperti anjing mati. Ayo pergi. Seluruh tubuh Baisan merasa tidak nyaman saat dia ditatap oleh tatapan tajam dan dingin Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya saat dia berteriak dengan nada tertekan dan sangat tidak mau. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dalam berbalik dan dengan cepat keluar dari residensi siswa baru. Di belakangnya, beberapa anggota White Gang buru-buru mengikuti. 2 orang melangkah keluar dan meraih Fuao saat mereka melewatinya di sepanjang jalan. Melihat sekelompok orang menghilang dari ujung pandangan mereka dengan cara yang terlihat menyedihkan, anggota Pansgate, yang sarafnya tegang, akhirnya menghela nafas lega. Namun, kali ini, mereka tidak bersorak. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat adanya urgensi di mata satu sama lain. Apa yang mereka lihat adalah urgensi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun mereka baru saja memasuki akademi dalam beberapa hari yang lalu, mereka benar-benar dapat merasakan pentingnya kekuatan di akademi dalam. Sebelumnya, mereka semua bisa dianggap sebagai yang terbaik di akademi luar. Namun, sekarang mereka adalah anggota paling biasa di akademi dalam. Agar tidak dapat menerima penghinaan seperti yang hari ini, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin.
Mereka dengan jelas memahami dalam hati mereka bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya bergantung pada Xiao Yan dan yang lainnya untuk menanggung semua masalah dalam akademi dalam ini. Sebagai anggota Pansgate mereka juga perlu berkontribusi. Semuanya, acaranya sudah selesai. Silakan pergi. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada siswa yang lebih tua di sekitarnya yang menonton saat dia berbicara. Mendengar tamu Xiao Yan mengusir perintah, para pengamat di sekitar juga menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yan dengan cara yang sangat sopan. Setelah itu, mereka keluar dalam kelompok kecil, berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi di sepanjang jalan. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan pertarungan yang telah selesai sebelumnya. Hehehe, Xiao Yan GG, aku khawatir masalah tentang dirimu yang mengalahkan Fuao akan menyebar ke seluruh akademi dalam. Sun Er tersenyum penuh kasih saat dia mendukung Xiao Yan. Ini juga bagus. Paling tidak itu harus bisa menakut-nakuti faksi-faksi yang memiliki niat buruk terhadap gerbang PAN kita. Xiao Yan menghela nafas lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para anggota Pansgate, yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dia perlahan berkata, semuanya, kurasa sekarang kalian semua mengerti betapa pentingnya kekuatan di dalam akademi dalam ini, kan? Iya. Puluhan siswa baru mengangguk dengan seragam. Tanpa kekuatan, kita hanya bisa diganggu oleh orang-orang yang memblokir pintu masuk kita. Apakah Anda semua ingin menanggung apa yang terjadi hari ini untuk kedua kalinya? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, sebuah flus tiba-tiba menyerbu wajah semua siswa baru. Darah di hati mereka mendidih saat mereka meraung. Mulai besok, anggota Pansgate akan mulai memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Dengan mengandalkan kekalahan Fuao hari ini, seharusnya tidak ada faksi lain yang datang untuk mencari masalah dengan kami untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin selama periode waktu ini. Suara Xiao Yan rendah saat dia berbicara. Selain itu, dengan mengalahkan Fuao hari ini, kami pasti telah memberikan tamparan kejam ke wajah geng putih. Karenanya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Karena janji mereka, mereka mungkin tidak akan menyerang kita selama setengah tahun ini. Namun, setelah setengah tahun berlalu, geng putih pasti akan muncul. Agar kita bisa melawan geng putih dalam waktu setengah tahun, masalah peningkatan kekuatanmu sangat mendesak. Semua anggota Pansgate memiliki wajah memerah saat mereka mengangguk berat setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Baik, semua orang bisa bubar untuk hari ini. Berkumpul di sini besok, kami bersama-sama akan memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju paviliun kecil rumah. Saat dia hendak memasuki pintu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat dia berbisik kepada Sun Er di sampingnya. Benar, panggil Atai ke sini. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Iya, Sun Er mengangguk sedikit, membalikkan tubuhnya dan pergi. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang geng putih? Xiao Yan, Sun Er, Mu Hao, dan Hu Jia semuanya duduk di kursi di aula. Atai juga duduk di kursi di sebelah kiri. Pertanyaan Xiao Yan jelas ditujukan padanya. Pemimpin White Gang disebut Bai Cheng, sepupu Bai San yang lebih tua. Dia sangat kuat dengan kekuatan sekitar bintang 6 Dowling. Dikatakan bahwa dia juga ahli dalam peringkat kuat. Dia juga dianggap sebagai orang dengan reputasi terkemuka di akademi dalam. Atai berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Dowling bintang 6, seorang ahli di peringkat kuat. Apa pangkatnya? Xiao Yan sedikit mengernyit saat jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia sudah menunjukkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e ketika dia bertarung dengan Fuao, bintang 3 Dowling ini. Selain itu, dia mengandalkan keuntungan dari api inti teratai hijau untuk untungnya mengalahkan yang terakhir. Jika dia bertemu dengan bintang 6 Dowling, akan ada celah dari seluruh kelas. Peluangnya untuk menang kecuali dia menggunakan Flame Splitting Tsunami atau Angry Buddha Lotus Flame berskala besar, peluangnya untuk menang pada dasarnya akan 0. 34. Atai menjawab dengan jujur. Pemahamannya tentang akademi dalam agama melebihi harapan Xiao Yan. Bintang 6 Dowling hanya berada di peringkat 34. Peringkat kuat dari akademi dalam ini memang memiliki kandungan emas yang cukup banyak. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat dia berbicara dengan senyum menyentuh sudut mulutnya.
Iya, ini memang sangat menantang. Wu Hao mengangguk sambil tersenyum. Semangat juang yang liar dan panas memenuhi wajahnya. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya, menyandarkan tubuhnya di belakang kursi, dan mendesah, bagaimana dengan anggota geng putih lainnya? Seperti apa kekuatan mereka? Selain Bai Cheng, geng putih memiliki 3 orang elit Dowling. Salah satunya adalah Fuao yang kamu lawan hari ini. Kekuatan bertarung dari 2 lainnya mungkin sedikit lebih kuat dari Fuao, tapi level mereka sekitar 3 bintang Dowlings. Atai menghela nafas, ada total 34 anggota lainnya. 13 dari mereka adalah Dadousi yang kuat. Sisanya sebagian besar berada di sekitar puncak kelas Dousi. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka dapat langsung maju ke kelas Dadousi. 4 Dowling, 13 Dadousi dan sisanya berada di puncak kelas Dousi. Xiao Yan menghela nafas dan bergumam, geng putih ini memang cukup kuat, merepotkan. Mereka memang cukup kuat. Geng putih ini mungkin tidak dianggap sebagai faksi terbaik dalam akademi dalam, tapi tidak banyak orang yang akan memprovokasi mereka secara terbuka. Atai tertawa getir. Jika itu di masa lalu, faksi dengan level White Gang biasanya tidak akan menemukan masalah dengan faksi mahasiswa baru. Kali ini, kemungkinan karena baisan mereka datang dan menemukan kita. Xiao Yan mengangguk sedikit. Baisan dan dia sudah lama berkonflik. Sekarang yang pertama telah memasuki akademi dalam dan memiliki kekuatan yang bisa dia pinjam, wajar jika dia akan datang dan menemukan masalah dengan Xiao Yan. Dengan kata lain, Pansgate dapat dianggap terlibat olehnya. Lakukan semua seperti yang saya katakan sebelumnya. Mulai besok, anggota Pansgate akan memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Kami perlu meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat-singkatnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, setiap orang memiliki energi api yang cukup di tangan mereka, bukan? Terima kasih kepada ketua, energi api yang kami peroleh dari kompetisi berburu cukup untuk kami latih selama 1 bulan di menara. Atai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, itu bagus. Xiao Yan mengangguk dan menghembuskan nafas lembut. Dia dengan lembut bergumam, mudah-mudahan tidak akan ada masalah tak terduga lainnya yang terjadi. Pansgate saat ini sangat lemah. Sungguh merepotkan bagi kami untuk membangun pijakan di akademi dalam ini. Suasana ruangan yang cukup terang mengandung aroma mesiu yang samar. Ada lebih dari 10 orang berdiri atau duduk di dalam ruangan ini. Saat ini, ada kemarahan di wajah orang-orang ini. Bos, Pansgate itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka justru berani menghajar Fuao sampai dalam kondisi seperti itu. Jika kita tidak membalas mereka, bagaimana geng putih kita akan bertahan di akademi dalam di masa depan? Seorang pria di ruangan itu tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia membanting telapak tangannya ke atas meja, dan berteriak dengan marah. Itu benar, bos, kita tidak bisa membiarkan kakak Fuao menderita begitu saja. Suara pria itu baru saja terdengar ketika orang-orang yang tersisa di ruangan itu ikut serta dan menuntut secara seragam. Seorang pria bersandar di sandaran kursinya saat dia duduk di kursi pemimpin di ruangan itu dan telapak tangannya membelai dagunya. Melihat penampilannya, ada sedikit kesamaan antara dia dan Baisan. Tampaknya dia harus menjadi pemimpin geng putih, sepupu Baisan yang lebih tua dan orang kuat yang menduduki peringkat 34 di peringkat kuat Bai Cheng. Bai Cheng mengabaikan orang-orang di ruangan yang sedang bersemangat untuk bertindak sebagai satu kelompok. Tatapannya berhenti pada sosok manusia di sisi kirinya. Saat ini, setengah dari wajah sosok manusia ini terbungkus kain kasa. Dari setengah sisi wajah yang terbuka, seseorang bisa secara samar-samar mengidentifikasi orang ini. Dia adalah Fuao, yang pingsan di tempat setelah Xiao Yan dengan kejam mengayunkan pukulan ke wajahnya hari ini. Fuao, bagaimana lukamu? Melihat sikap Fuao yang menyedihkan ini, pria itu tanpa sadar mengerutkan kening saat dia membuka mulutnya dan bertanya. Saat dia membuka mulutnya, kebisingan di ruangan itu segera menjadi sunyi. Tatapan semua orang berhenti di tubuh Fuao. Saya tidak menderita luka dalam yang terlalu serius. Namun, saya perlu istirahat selama 4 hingga 5 hari agar dapat pulih sepenuhnya. Suara Fuao yang agak berubah sedang dikeluarkan dari mulut milik Fuao, yang setengah wajahnya terbungkus. Apa kekuatan Xiao Yan itu?
Bai Cheng mengangguk sedikit dan menyipitkan matanya. Suara tenangnya mengandung seutas benang dingin yang gelap. Kekuatannya sendiri hanya sekitar bintang 5 atau 6 Dadoushi. Namun, dia tampaknya bisa menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri, meningkatkannya ke kelas Dowling. Selain itu, nyala api yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan kuat. Kombinasi dari teknik Dou dan item yang diaglomerasi dari serangan Douki yang telah saya tunjukkan semuanya dinetralkan oleh api yang mendominasi itu. Ketidakpuasan melintas di mata Fuao. Kemarahan dalam suaranya juga menjadi lebih kaya. Awalnya, saya tidak akan kalah dengan menyedihkan, tapi siapa sangka bahwa orang itu benar-benar tahu teknik Dou Sonic. Dia memanfaatkan saya ketika saya tidak bisa bertahan, mengguncang saya sampai saya menjadi linglung, dan melancarkan pukulan keras untuk memukul saya sampai dengan cara ini. Bai Cheng mengangguk sedikit, dia menoleh ke satu sisi. Bai San yang berwajah dingin duduk di sana. Yang terakhir mengangguk ketika dia melihat Bai Cheng melihat ke atas dan berkata dengan lemah, "Sepupu tua, detailnya kira-kira sama dengan apa yang dikatakan kakak Fuao." Xiao Yan memang memiliki keterampilan ini. Selain itu, dia juga tahu skill Dou yang lebih kuat. Itu adalah api misterius yang dia gunakan untuk menyerang Luo Hou saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak menggunakannya hari ini. Saya juga pernah mendengar tentang teknik Dou Lotus api itu. Memang sangat kuat tapi sepertinya sangat melelahkan. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin hanya bisa menampilkannya sekali atau 2 kali dalam kondisi puncaknya. Bai Cheng mengangguk dan menjawab, "Bos, kali ini, saya dirugikan karena saya tidak tahu detailnya. Jika kita harus melawannya lain kali, saya pasti tidak akan kalah." Fuao berkata dengan ketidakpuasan yang ekstrim. "Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri?" Wajah Bai Cheng tenggelam, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja. Suaranya yang jelas mengejutkan semua orang di ruangan itu sampai mereka tidak berani menyela. "Jika kamu tidak memberikan janji itu sebelum bertarung hari ini, aku akan membawa orang untuk menghancurkan Punch Gate dan membuat mereka segera bubar. Namun, kamu, orang bodoh yang sangat memikirkan dirimu sendiri, sebenarnya berani membuat janji seperti itu setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan telah mengalahkan Luo Hou. Sekarang kesepakatan telah disebarkan ke seluruh akademi dalam, bukankah kita akan berakhir dengan bermulut buruk jika kita pergi dan menemukan masalah dengan Punch Gate sekarang? Ada cukup banyak orang di akademi dalam ini yang menunggu untuk melihat kita, geng putih, mempermalukan diri kita sendiri. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja membiarkan ini berlalu begitu saja, bukan? Jika kami bertindak seperti tidak terjadi apa-apa, itu tidak akan menguntungkan reputasi geng putih kami." Fuao hanya bisa melembutkan suaranya karena teguran dari Bai Cheng saat dia menjawab dengan marah. Bai Cheng mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesap sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, "Kamu sudah berjanji untuk tidak menemukan masalah dengan Punch Gate selama setengah tahun. Oleh karena itu, untuk waktu yang singkat, anggota White Gang harus mencoba untuk menghindari konflik dengan mereka. Kakak sepupu, kamu berpikir untuk meninggalkan kelompok Xiao Yan sendirian selama setengah tahun?" Bai San tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemberut setelah dia mendengar ini. Bai Cheng memegang cangkir teh itu dengan erat dan merenung sedikit sebelum mengangguk. Dia berkata dengan lemah, "Mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengeluarkan tantangan ke Punch Gate. Bukankah ini terlalu berisiko? Siapa yang tahu perubahan tak terduga seperti apa yang akan terjadi dalam waktu setengah tahun? Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan akal sehat." Bai San berkata dengan suara yang dalam. "Bersantai. Bahkan jika mereka menghabiskan setiap hari selama setengah tahun pelatihan ini di menara penyulingan ki langit yang berkobar, mereka akan paling banyak mencapai puncak kelas Dadoushi. Tidak mudah untuk maju ke kelas Dowling. Apalagi aku juga bukan orang bodoh seperti Fuao. Bahkan jika saya memiliki keyakinan mutlak untuk menang, saya tidak akan menjanjikan 1 lawan 1. Pada saat itu semua orang dari White Gang akan bergerak bersama. Saya ingin melihat apakah Punch Gate mereka masih bisa berjuang untuk berdiri." Bai Cheng melambaikan tangannya dan berkata,
Ini Baisan masih sedikit ragu saat mendengar ini. Selama periode waktu ketika dia tinggal bersama Xiao Yan di hutan, dia telah melihat Xiao Yan menciptakan cukup banyak keajaiban yang menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Oleh karena itu, dia terus memiliki perasaan tidak pasti di dalam hatinya. Ini baru rencana awal, kami akan memutuskan berdasarkan situasi saat itu. Mintalah seseorang untuk mengamati setiap tindakan dari gerbang Pan ini. Melihat bahwa Baisan masih sedikit gelisah, Bai Cheng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengubah kata-katanya. Baiklah, ini sudah sangat larut. Setiap orang harus mengeluarkan. Besok, saya akan memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Mungkin perlu 5-6 hari sebelum saya keluar. Selama periode waktu ini, Anda, Fuao, dan 2 orang lainnya akan mengurus masalah di dalam geng. Bai Cheng berdiri dan memerintah dengan lemah. Iya, keesokan paginya, saat langit baru saja cerah, lampu di area kediaman mahasiswa baru menyala terang. Banyak sosok manusia keluar dari kamar mereka sebelum akhirnya berbaris rapi di depan paviliun kecil rumah kelompok 4 orang Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, pintu rumah paviliun kecil perlahan dibuka. Kelompok 4 orang Xiao Yan perlahan keluar. Mereka berdiri di depan pintu dan memandangi anggota Pansgate yang bersemangat, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, tersenyum tanpa sadar. Meski para member ini saat ini masih tergolong lemah, potensi mereka cukup besar. Selama mereka diberi waktu yang cukup, Xiao Yan percaya bahwa mereka cepat atau lambat akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Ayo pergi. Karena semua anggota berkumpul, Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya, dan memimpin bersama Wu Hao, Sun Er, dan Hu Jia saat mereka dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Lebih dari 40 siswa baru mengikuti dari belakang. Di jalan yang menuju ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, para siswa datang dan pergi mengamati sekelompok besar orang yang melewati mereka dengan suara hula. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang. Ketika beberapa dari mereka dengan mata tajam melihat Xiao Yan dan penguasa Suan berat besar yang dia bawa di punggungnya, suara-suara terkejut segera terdengar. Ah, bukankah itu Xiao Yan? Ah, dia tampak cukup tampan. Kedua gadis yang mengikuti di sisinya juga tampak sangat cantik. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung bisa berhubungan dekat dengan mereka. Orang-orang ini pasti adalah gerbang Pan dari faksi siswa baru yang telah menyebabkan keributan di akademi dalam belakangan ini, kan? Sepertinya aura mereka cukup bagus. Aku dengar bahkan Fuao dari geng putih dipukuli oleh Xiao Yan kemarin. Sepertinya orang ini memang punya kekuatan. Xiao Yan menghela napas lembut saat mendengar berbagai percakapan pribadi saat mereka lewat. Sekarang gerbang Pan mereka bisa dianggap terkenal di akademi dalam. Namun, kekuatan dan reputasi mereka saat ini tampaknya tidak cocok. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan diskusi yang dilakukan orang-orang di sekitarnya tentang dirinya dan Pansgate. Dia mengeluarkan suara desakan dan kecepatan kelompok meningkat. Setelah itu, mereka membawa sedikit debu saat mereka dengan cepat menghilang di ujung jalan. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang hanya memperlihatkan puncaknya, akhirnya muncul di pandangan mereka. Ketika orang-orang dari Pansgate melihat menara yang sangat misterius itu, suara-suara terkejut tanpa sadar muncul satu demi satu. Xiao Yan GG, apakah ini menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Sungguh sangat unik untuk benar-benar terkubur di bawah tanah. Sun Er menatap menara yang sangat besar itu, dan mengeluarkan tawa lembut yang manis dengan cara yang manis, menarik cukup banyak tatapan terkejut dari para pria yang menunggu di tempat ini. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin semua orang untuk menempati tempat yang tidak terlalu dekat ke depan. Menurut aturan akademi dalam, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar ini memiliki waktu buka dan tutup yang ketat. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya bisa dengan sabar menunggu pintu menara dibuka. Seiring berjalannya waktu perlahan, aliran manusia di sekitar mereka juga menjadi semakin besar. Suara berisik serta aliran manusia yang berkumpul menyebabkan semua orang di Pansgate menjadi terkejut. Tidak disangka bahwa akademi dalam memiliki orang sebanyak itu meskipun dalam kondisi yang sangat sulit untuk memasukinya. Tempat di mana kelompok Xiao Yan berada,
tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling menarik perhatian. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan dan soal pembentukan Pansgate telah menjadi fokus perhatian seluruh Inner Academy selama periode waktu ini. Selain itu, masalah Xiao Yan mengalahkan Fuao dan menyebabkan geng putih mundur semakin mengintensifkan penyebaran reputasi ini. Kelompok Xiao Yan duduk bersila karena mereka mengabaikan suara berisik dan berbagai tatapan yang mereka terima di sekitar mereka. Waktu terus mengalir seperti pasir di antara jari-jari. Lebih dari 20 menit sejak Xiao Yan tiba, tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari dalam kerumunan. Setelah itu, mereka perlahan berjalan menuju tempat kelompok Xiao Yan berada. Saat sekelompok orang ini berjalan maju, tatapan sekitar berkumpul pada mereka. Setelah melihat pemimpin kelompok ini, tatapan mereka beralih ke tempat kelompok Xiao Yan berada. Mata mereka terlihat senang melihat kesenangan itu. Suasana yang tiba-tiba menjadi aneh menyebabkan Xiao Yan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang berjalan mendekat, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kepala, hati-hati, orang itu adalah pemimpin geng putih, Bai Cheng. Atai, yang berada di samping Xiao Yan, memasang ekspresi serius saat dia dengan lembut memberitahunya. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan lusinan anggota Pansgate yang duduk bersila di tanah mengeluarkan suara desir saat mereka berdiri dalam persatuan. Banyak tatapan menatap tajam ke kelompok Bai Cheng yang perlahan berjalan. Dalam sekejap, suasana di luar menara pemurnian kilangit yang berkobar telah berubah agak tegang. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.